Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para staf senior, rekan-rekan kerja, serta teman-teman supervisor dan manajemen training yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan baik pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan topik membangun jiwa kepemimpinan sebagai supervisor di lingkungan kerja. Dengan tema urgensi komunikasi efektif dan strategi kepemimpinan bagi supervisor muda. Hadirin yang saya hormati, di dalam dunia kerja saat ini, seorang supervisor memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Supervisor tidak hanya bertugas mengawasi pekerjaan karyawan, tetapi juga menjadi penghubung antara staf manajemen dan operasional. Supervisor harus mampu memastikan target perusahaan berjalan dengan baik, sekaligus menjaga hubungan kerja yang positif dalam beberapa waktu. Seorang supervisor memiliki beberapa tanggung jawab utama, seperti mengatur pembagian tugas, mengatur kinerja karyawan, memberikan arahan, menyelesaikan masalah di lapangan, hingga membantu meningkatkan produktivitas waktu. Oleh karena itu, seorang supervisor dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik agar dapat menjadi contoh bagi anggotanya. Selain kepemimpinan, komunikasi juga menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Dalam sebuah laporan dari LinkedIn Learning disebutkan bahwa keterampilan komunikasi dan kepemimpinan termasuk kemampuan yang paling dibutuhkan perusahaan di era modern saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mencari pekerja yang pintar secara teknis, tetapi juga mampu bekerja sama dengan memimpin yang baik. Hadirin sekalian, seorang supervisor muda juga harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan masukan dari anggota tim. Berdasarkan penelitian dari Harvard Business Review, manajemen yang rutin memberikan umpan balik kepada karyawan dapat meningkatkan keterlibatan kerja secara signifikan. Artinya, seorang pemimpin tidak cukup hanya memberi perintah, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi dua arah dengan organisasi. Kemudian daripada itu, supervisor juga harus mampu menjadi motivator dalam lingkungan kerja. Seringkali terdapat tekanan target, konflik antar pegawai, atau masalah pelayanan kepada pelanggan. Disinilah peran supervisor sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat kerja tim agar tetap positif dan produktif. Seorang pemimpin yang baik akan membantu tim berkembang, bukan hanya menuntut hasil kerja semata. Selain itu, menurut Init Career Guide, supervisor memiliki peran penting dalam menjaga kenyamanan dan loyalitas karyawan, karena mereka menjadi penghubung antara kebijakan perusahaan dan kondisi nyata di lapangan. Jika supervisor mampu menjalankannya dengan baik, maka suasana kerja akan menjadi lebih harmonis dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih efektif. Hadirin yang saya hormati, menjadi supervisor bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kemampuan memimpin orang lain. Oleh karena itu, kita perlu terus belajar meningkatkan kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan agar mampu menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin berkembang. Saya berharap calon supervisor maupun pemimpin tim baru dapat memulai membangun sikap disiplin, percaya diri, mampu bekerja sama, dan membuka terhadap kritik maupun dan saran. Dengan demikian, kita dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya dihormati tetapi dipercaya oleh tim. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi supervisor yang profesional dan bertanggung jawab.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.